Berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih Bapa. Kembali lagi kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Pada hari ini kami kembali untuk bersama berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kami akan belajar mengenai kitab Sefanya. Tuhan tolong nabimu yang engkau berikan pada waktu itu menyuarakan bagaimana engkau begitu sayang kepada uh, Israel dan juga kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Pak Hengki ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai beliau, berikan khidmat bijaksana daripadamu ya Tuhan, untuk dapat menjelaskan sehingga setiap kami tidak ada yang kosong, tetapi setiap kami mendapatkan berkat atas firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami mengaplikasinya di dalam kehidupan kami di saat ini. Terpuji namamu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Charles. Dan tunggu saya atur dulu saya punya layar di sini. Ya. Oke, saya tertarik dengan doa Pak Charles ya, waktu mengatakan bahwa Stefania itu menyatakan Tuhan sayang. Dan itu sebetulnya poin yang bagus ya, karena di dalam Stefania justru sebetulnya di situ yang ditunjukkan adalah cinta kasih Tuhan. Ya, walaupun kelihatannya kejam, kelihatannya berat apa semua gitu, tetapi ini sebetulnya adalah cinta kasih Tuhan yang dia nyatakan uh, dengan tindakan disiplin, dengan melakukan tindakan yang keras terhadap umatnya, tetapi pada dasarnya tetap ini adalah menyatakan cinta kasih Tuhan kepada umatnya, kepada manusia ya, yang berdosa dihukum, yang benar dibenarkan. Oke, uh, kita bicara Stefania itu merupakan salah satu kitab yang kalau kita lihat di dalam seri mengenai kitab nabi-nabi kecil itu kelihatannya banyak samanya ya, dan memang banyak kesamaan khususnya dengan kitab Yoel di mana tema mengenai hari Tuhan itu merupakan satu tema yang penting sekali ya. Jadi ada kesamaan di situ walaupun mereka pada zaman yang berbeda ya. Stefania itu yang kita tahu dari pasal 1 ayat 1, Stefania ini bisa dikatakan yang memperkenalkan kredensial dia. Dan waktu Stefania memperkenalkan siapa dia mempergunakan cara yang agak menarik ya. Yang satu yang sama, firman Tuhan datang kepada Stefania bin Kushi, datang kepada Stefania. Nah, di sini menunjukkan dia adalah seorang nabi. Ini adalah satu formula, satu sistem perkenalan yang dipakai juga oleh nabi-nabi lain bahwa firman Tuhan datang kepada mereka dan berbicara mengenai situasi, berbicara mengenai topik tertentu. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah di bagian berikutnya. Biasanya waktu Nabi memperkenalkan diri, mereka itu hanya kepada satu generasi di atasnya. Dia itu anaknya siapa? Ya, Stefania kita tahu ayahnya itu adalah bernama Kushi. Kita nggak tahu siapa itu Kushi, tapi kita tahu itu ayahnya. Biasanya hanya satu nama, Stefania bin Kushi. Ya, tetapi menarik juga bahwa Stefania di sini memperkenalkan sampai ke generasi-generasi sesudahnya. Dia menyebutkan di sini dia adalah bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, dan bin Hizkia. Amalia seorang raja dan Hizkia itu adalah seorang raja juga. Nah, di sini kelihatannya kita melihat bahwa Stefania memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah dari keturunan keluarga kerajaan. Dia adalah bin Hizkia, uh, salah seorang raja Yehuda. Ya, itu sebabnya dia memperkenalkan diri sampai jauh. Dan dan itu satu hal. Hal berikutnya adalah dia memperkenalkan diri bahwa dia itu bernubuat berbicara pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Nah, Yosia di dalam Alkitab ini dikenal sebagai seorang raja yang baik. Mulai dari Yesaya pasal 36, ya, itu berbicara mengenai orang-orang Israel pada zaman pada zaman Hizkia. Hizkia ini dikenal sebagai seorang raja yang membawa Israel kembali kepada Tuhan ya setelah mereka menemukan kitab Taurat yang sudah lama itu cuma ditumpuki dan ditutupi oleh debu. Uh,
Yosia kemudian membawa orang-orang Israel untuk kembali kepada Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah seorang raja yang baik. Jadi dengan kata lain, waktu itu Sefanya hidup di dalam era di mana dia melihat orang-orang Israel itu menyembah berhala. Orang-orang Israel itu tidak mengikuti Tuhan. Orang-orang Israel itu hidup dengan semena-mena. Ya, orang-orang Israel itu bisa dikatakan mereka meninggalkan Tuhan dan tidak memperdulikan Tuhan. Dia hidup pada zaman seperti itu dan kemudian dia melihat perubahan yang terjadi pada zaman Hizkia. Nah, kita melihat di dalam Sefanya itu bisa dibagi kitab Sefanya 3 pasal, itu bisa dibagi di dalam kira-kira 5 bagian besar, dan saya harap saya bisa menunjukkan bahwa Sefanya ini mengikuti satu pola yang bisa dikatakan seperti satu sandwich gitu. Jadi dua bagian depan itu sama dengan yang belakang, kemudian nanti di tengah yang menjadi titik sentralnya itu yang berbeda. Dan fokusnya di situ adalah bahwa Tuhan itu adalah penguasa atas seluruh dunia ini, bukan hanya kepada bumi secara alam semesta, tetapi Tuhan itu juga punya rencana terhadap bangsa-bangsa lain, dan itu yang menjadi titik sentral di sini. Ya, nah, eh, Stefania ini bisa dibagi dalam, saya bisa katakan, saya katakan dibagi di dalam bisa dalam 5 bagian. Ya, yang pertama itu adalah berbicara mengenai penghakiman Tuhan terhadap bumi. Ya, itu Pak pasal Hengki, 1 ayat. sorry, Pak Hengki. Ya, PowerPoint-nya kayaknya frozen ya? PowerPoint-nya frozen. Oh, maaf. Sekarang masih frozen? Masih, masih. Yang lain melihatnya PowerPoint-nya juga frozen ya? Ya, yang terakhir ini punya Frozen, yang kata bumi itu. Ya di saya frozen dari permulaan malah pemulihan berkat. Oke, maaf. Coba saya lihat, coba saya troubleshoot apa yang terjadi. Berhenti share. Sekarang kembali lagi. Oke, sekarang masih masih frozen. Ya, Frozen di bumi. Ayat 1, 2 sampai 3. Coba. Oke, ini oke, bisa. Oke. Jadi Nah, coba videonya kelihatan next. nggak yang di PowerPoint? Sekarang kosong. Coba next, Pak. PowerPoint-nya next. Ini masih di itu 3, seorang nabi keturunan menyaksikan Ya, kebangunan rohani. Coba Bapak Ya, next lagi. ini adalah yang sebelumnya punya. Videonya Ya, kelihatan? kelihatan sekarang videonya. kelihatan. Oke, jadi sudah beres ya? Ya mestinya sih. Next Sudah oke yang ke sekarang? bumi itu Mudah-mudahan. Pak yang tadi tadi Frozen. Coba Bapak next. Ya, Ya, oke. ya, oke. Ya, sekarang udah oke. Sekarang oke? Mm. Siap. Ya, oke, baik. Terima kasih ya. Masalah teknis. Oke, di sini kita berbicara mengenai struktur dari kitab Sefanya. Nah, di sini dia berbicara khususnya mengenai penghakiman yang terjadi pada apa yang disebut dengan hari Tuhan. Ya, nanti kita akan bicara hari Tuhan itu seperti apa. Nah, hari Tuhan, penghakiman itu dikatakan aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayat 3, aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas bumi, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini merupakan satu nubuat, merupakan satu pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Stefania, dan ini berlaku untuk seluruh bumi. Kita bisa katakan ini adalah berlaku untuk alam semesta. Ya. Nah, yang berikutnya, penghakiman berikutnya itu menjadi sedikit lebih spesifik. Di sini berbicara mengenai penghakiman yang akan dilakukan terhadap Yehuda dan Yerusalem. Yehuda di sini adalah kerajaan selatan, tempat di mana Sefanya itu tinggal, tempat di mana Sefanya itu bernubuat. Ya, dia bernubuat mengenai apa yang terjadi pada Yehuda dan khususnya pada Yerusalem yang menjadi pusat pada waktu itu.
Ayat 4 mengatakan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Ya, mulai dari pasal 1 ayat 4 ini, dia berbicara secara lebih spesifik mengenai siapa-siapa yang akan dihukum. Dan yang menarik di sini adalah bahwa orang-orang yang disebut di sini adalah orang-orang yang bisa dikatakan merupakan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang merupakan pemuka-pemuka. Mulai dari ayat 4 ini berbicara mengenai hukuman terhadap para imam, ya. Karena kenapa? Mereka itu tidak mencari Tuhan. Ayat 6 mengatakan mereka berbalik daripada Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak menanyakan petunjuk-petunjuknya. Kemudian ayat 8 ini berbicara mengenai orang-orang yang punya kedudukan sosial yang tinggi. Ya, hukuman terhadap mereka pada hari perjamuan korban itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Kemudian ayat 9 berbicara mengenai orang-orang yang mempergunakan kekerasan atau yang mempergunakan kuasa mereka dengan sewenang-wenang, memaksakan kekuasaan mereka terhadap diri orang lain. Itu ayat yang ke-9. Kemudian mulai dari ayat yang ke-10 dan seterusnya, kita melihat di sini hukuman terhadap orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang lain yang disebut sebagai kaum pedagang. Ya, bukan berarti di sini dilarang untuk melakukan bisnis, tapi di sini adalah orang-orang yang melakukan bisnis dengan tidak jujur, melakukan bisnis dengan tidak benar. Sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga, bagian akhir dari pasal 2, bagian akhir dari bagian pertama di pasal kedua di sini berbicara mengenai hukuman terhadap orang-orang yang ada di Yehuda, hukuman yang akan datang, bagaimana Yehuda dan Yerusalem itu akan dimusnahkan. Nah, ini adalah dua bagian pertama. Nanti kita akan melihat pembicaraan kembali kepada Yehuda dan kemudian pembicaraan kembali kepada bumi itu di bagian belakangnya. Sekarang kita tiba ke bagian tengah dari kitab ini di mana Tuhan berbicara mengenai penghukuman terhadap bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia ini akan dimusnahkan, akan dihukum oleh Tuhan. Dan khususnya di sini dia lebih berbicara mengenai bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda. Ya, di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat terhadap bukan hanya Israel, bukan hanya Yehuda, tetapi terhadap bangsa yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang penting. Karena pada waktu itu konsepnya Tuhan itu punya wilayah, punya teritori. Jadi konsep yang umum adalah kalau dia adalah Tuhan Israel, maka dia itu hanya berkuasa di Israel. Dia hanya mengatur orang Israel. Dia tidak mengatur bangsa-bangsa lain seperti misalnya orang-orang Moab atau bangsa-bangsa yang di sini disebut dengan orang Kanaan, orang Filistin, dan seterusnya. Tuhan itu dalam konsep mereka, Tuhan tidak berkuasa di situ. Tuhan mengatakan kamu salah. Saya berkuasa atas bumi, atas alam semesta. Saya berkuasa atas bangsaku, umat pilihanku. Tapi saya juga berkuasa terhadap bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar. Nah, itu mulai dari pasal 2 ayat yang keempat. Ya, sebab Gaza akan ditinggalkan, Askelon akan menjadi sunyi, Askot akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Ya, Tuhan berbicara mengenai bangsa-bangsa yang ada sekitar, dan Tuhan mengatakan, jangan pikir bahwa kamu itu tidak di bawah kedaulatanku. Aku adalah Allah yang berdaulat terhadap engkau. Aku adalah Allah yang berkuasa terhadap engkau. Nah, berikutnya, kita mulai kembali kepada pembicaraan yang sebelumnya sudah muncul di pasal 3, di mana dia Sefanya bernubuat kembali, khusus kali ini tentang Yerusalem. Ya, pasal 3. Celakalah si pemberontak, hai kota yang penuh penindasan. Nah, menarik bahwa di dalam ayat pertama, waktu dia berbicara mengenai Yerusalem, dia berbicara mengenai Yerusalem bukan sebagai kota yang suci. Dalam bagian ini, waktu dia berbicara mengenai Yerusalem, Yerusalem itu dianggap sebagai kota yang jahat. Dan ini dikaitkan dengan sebelumnya, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar uh, Yehuda, itu adalah bangsa-bangsa yang menindas. Menarik bahwa di sini Yerusalem
itu disamakan dengan bangsa-bangsa lain. Kota dari bangsa-bangsa lain adalah kota yang menindas. Kenapa mereka menindas? Ayat 2 mengatakan, pasal 3 ayat 2, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Kepada Tuhan, ia tidak percaya. Kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Kembali pikirkan bagian itu ya. Yerusalem ini adalah kota suci. Kota di mana ada bait Allah. Kota di mana katanya tempat di mana mereka menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan justru katakan ini adalah kota di mana mereka tuh tidak mencari Tuhan. Kota yang secara fisik bait Allah itu ada, tapi Tuhan katakan kamu justru tidak mencari aku. Nah, Tuhan akan melakukan penghakiman, Tuhan akan bertindak pada hari Tuhan itu. Dan kemudian yang terakhir bagian pasal 3 ayat 8 di sini berbicara kembali lagi penghakiman Tuhan terhadap seluruh bumi, ya. Pasal 3 ayat 8, oleh karena itu tunggulah aku. Ingat, ini adalah hari Tuhan, sesuatu yang nanti akan terjadi. Tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, murkaku, yaitu segenap murkaku yang menyala-nyala sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Nah, di sini satu kata yang barangkali kita perlu ingat ya. Yang satu kata yang kita perlu jelaskan sedikit. Di dalam Alkitab, seringkali ketika Tuhan menyatakan murkanya, Tuhan mempergunakan istilah cemburu. Dia menyatakan kecemburuannya. Nah, di sini bukan berarti cemburu itu di dalam arti yang negatif. Cemburu di sini karena menggambarkan bahwa Israel itu adalah milik Tuhan, tetapi Israel itu tidak mengikuti Tuhan. Api cemburu di sini seringkali dipakai dalam Alkitab itu untuk menggambarkan sesuatu yang dahsyat. Di mana umat milik Tuhan itu melupakan Tuhan sebagai pemiliknya, maka sekarang Tuhan akan mendisiplin, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak. Itu seringkali di dalam Alkitab itu yang dipakai. Oke. Nah, di sini kembali lagi bagian ini berbicara mengenai penghakiman pada hari Tuhan. Oke. Ini bisa dikatakan merupakan bagian pertama dari kitab Sefanya. Pada hari Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan sesuatu. Nah, tetapi kemudian bagian akhir dari pasal yang ketiga ini berbicara mengenai hal yang kedua, sisi kedua dari hari Tuhan ini yang bisa dikatakan merupakan satu pemulihan, di mana setelah Tuhan menjatuhkan hukuman, Tuhan akan melakukan pemulihan pada hari Tuhan ini. Dan itu mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 dari pasal 3. Ya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Lihat, tadi bumi dihancurkan, bangsa-bangsa sekitar itu akan dihancurkan, dan sekarang Tuhan katakan aku akan memulihkan, aku akan memperbaharui. Ya, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadaku dengan bahu-membahu. Ayat 10. Dari seberang sungai-sungai Yordan, sungai negeri Ethiopia, orang datang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahannya kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di sini kita berbicara mengenai pemulihan. Ya, Sefanya mengatakan Tuhan akan menghakimi kamu, Tuhan akan menghukum kamu, tetapi aku akan memulihkan engkau kembali. Dan itu dimulai dari apa? Dari bangsa-bangsa. Orang-orang di luar Israel. Mulai dari ayat 9, ayat 10 itu Tuhan akan memulihkan. Dan kemudian pemulihan itu bukan hanya bangsa-bangsa yang lain, tetapi juga dikatakan di sini umat Tuhan itu akan dipulihkan. Ya, umat Tuhan akan dipulihkan. Dan ayat 12 berbicara mengenai di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati, yang lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, dan mereka ini disebut sebagai sisa Israel. Ya, um, episode yang lalu dan mungkin beberapa episode sebelumnya kita juga ada berbicara mengenai yang disebut dengan remnant, berbicara mengenai sisa-sisa Israel. Jadi
Setiap zaman, ya kita waktu itu sudah mengatakan setiap zaman Tuhan itu ada orang-orang tertentu yang Tuhan pelihara, yang selalu setia kepada Tuhan sekalipun mayoritas manusia, mayoritas orang masyarakat itu mungkin hidupnya tidak beres, hidupnya tidak benar, tetapi bukan berarti Tuhan tidak pernah punya saksinya. Tuhan selalu punya saksi kelompok-kelompok yang barangkali kecil, ya, dan memang biasanya kecil, biasanya tidak banyak, tetapi Tuhan masih memelihara orang-orang ini. Contohnya pada zaman Elia, waktu Elia mengatakan, cuman saya satu-satunya yang masih mengikuti Tuhan. Tuhan katakan jangan salah. Saya masih punya ribuan orang yang seperti engkau, yang tidak pernah menyembah Baal, yang tidak pernah menyembah dewa-dewa lain, tidak pernah menyembah Allah yang lain. Dan aku akan memulihkan mereka. Ya, nah itu pemulihan pada hari Tuhan. Nah, baik. Sekarang kita maju untuk berbicara secara lebih khusus mengenai apa itu hari Tuhan. Ya, saya ingin membahas ini sedikit lebih lebih mendalam untuk memperlihatkan kepada kita pola sesuatu apa yang akan terjadi pada apa yang disebut dengan hari Tuhan ini. Hari Tuhan di dalam nabi-nabi kecil ini merupakan sesuatu topik yang penting sekali. Banyak kitab yang menyinggung mengenai hari Tuhan. Bahkan ini terus berlanjut sampai kepada perjanjian baru di mana hari Tuhan itu merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yang akan terjadi di hari mendatang. Nah, kalau begitu, apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan itu kita ada dua hal yang penting yang akan terjadi, di mana pada dasarnya hari Tuhan itu adalah satu momen di dalam sejarah, di mana Tuhan akan bertindak secara langsung. Saya ingin menjelaskan ini sedikit ya. Selama ini bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja, tetapi waktu Tuhan bekerja, Tuhan seringkali bekerja melalui hukum alam. Tuhan seringkali bekerja melalui tatanan sosial. Jadi Tuhan memakai satu bangsa untuk menghukum bangsa yang lain. Tuhan memakai hal-hal yang lain untuk menyatakan kehendaknya. Dengan kata lain, kalau saya bisa katakan, dia mempergunakan proksi. Dia mempergunakan perwakilan. Dia mempergunakan, yang lalu kita lihat, dia bisa pakai orang yang jahat. Habakuk sampai bertanya-tanya, bagaimana mungkin engkau memakai orang yang jahat untuk melakukan kehendakmu? Tuhan katakan, saya bisa, karena saya adalah Tuhan. Saya berdaulat. Oke? Nah, tetapi hari Tuhan itu adalah satu momen di mana Tuhan secara langsung, Tuhan secara pribadi sekarang turun tangan. Tuhan secara pribadi sekarang masuk dalam sejarah manusia dan melakukan hal-hal yang merupakan puncak dari semua pekerjaan Tuhan selama ini. Nah, hari Tuhan itu ada dua hal, ada dua sisi yang penting untuk kita kita ingat. Yang pertama adalah bahwa hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan akan menghukum orang berdosa. Oke? Ini hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Selama ini Tuhan sudah kasih kesempatan. Selama ini Tuhan sudah mulai menghukum melalui berbagai cara. Tetapi hukuman-hukuman itu adalah untuk membawa orang untuk kembali, membawa orang untuk pulih, ya. Tetapi kemudian pada hari Tuhan bisa dikatakan merupakan puncaknya. Hukuman yang paling berat yang sudah terakhir itu akan diberikan pada hari Tuhan itu. Nah, yang kedua, pada hari Tuhan itu yang akan terjadi juga adalah bahwa Tuhan akan memulihkan orang-orang yang benar, ya. Memulihkan juga dalam pengertian membenarkan. Karena selama zaman di mana Tuhan belum bekerja, hari-hari sebelum hari Tuhan, zaman sebelum hari Tuhan, umat Tuhan itu seringkali bertanya-tanya, untuk apa saya hidup suci? Karena kok kelihatannya tidak ada gunanya. Ya kan? Orang yang berdosa tetap berdosa. Habakuk mengatakan, keadilan itu munculnya terbalik. Sepertinya berbuat baik itu nggak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Untuk apa saya terus berbuat baik? Kalau kita melihat dalam kitab nabi-nabi kecil, dalam bagian-bagian yang lainnya, umat Tuhan itu diejek, dihina. Kamu itu ketinggalan zaman. Kok masih percaya yang begitu? Kok kamu masih mau menyembah Tuhan? Kok masih mau melakukan ini, masih mau melakukan itu? Ya, umat Tuhan itu dihina, umat Tuhan itu dipandang remeh, dianggap tidak ada gunanya, dianggap tidak relevan.
pemulihan ini bukan hanya dalam arti yang tidak baik dibuat menjadi baik, tetapi pemulihan ini juga dalam pengertian yang tadinya tidak kelihatan sebagai orang benar, sekarang kebenarannya itu muncul. Oke, yang tadinya tidak ada orang mengerti kenapa dia ini kok masih saja mau aktif di gereja, masih saja mau mengikuti Tuhan. Untuk apa sih? Itu kan sudah kuno sekali, itu kan sudah ketinggalan sekali. Kamu tuh orang berpendidikan, kamu orang pinter. Untuk apa kamu masih katanya setia melayani, katanya aktif? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Pada hari Tuhan, orang-orang yang tidak bisa dimengerti, iman mereka tidak bisa dipahami, kesucian mereka ini tidak bisa dimengerti oleh dunia yang sudah tidak suci lagi, menganggap itu tidak penting lagi. Pada hari itu, nilai-nilai mereka itu akan muncul sebagai kebenaran. Oke, itu juga termasuk dalam pemulihan. Jadi bukan hanya yang tidak baik menjadi baik, tetapi apa yang dulunya dikira tidak baik, itu sekarang terbukti kembali bahwa mereka itu ternyata baik. Ya. Ayat yang ke-14, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hatimu hai putri Yerusalem. Ayat 15, pemulihan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman atasmu. Kemudian ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah. Karena kenapa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Lihat ayat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam ayat 17 ini bukan kemuliaan yang ada pada Tuhan. Oke, dengar baik-baik apa yang saya katakan. Ayat 17 ini dikatakan Tuhan bersukacita. Karena kenapa? Karena engkau. Mengapa Tuhan bersukacita? Bukan karena dia itu hebat, bukan karena dia berkuasa. Tetapi karena sekarang dia bisa membuktikan kebenaran dari umatnya. Oke, dia bisa membuktikan. Jadi sesuatu yang tadinya itu nggak dihargai orang, sesuatu yang tadinya diremehkan, yang dihina, yang dipandang nggak ada nilainya, Tuhan sekarang membuka. Ternyata itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Ya, nah dikatakan itu sebabnya dia memperhabarui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Oke? Jadi itu dua hal yang terjadi pada hari Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman dan Tuhan akan memulihkan. Memulihkan dalam arti yang tadinya tidak beres diperbaharui dan tadinya disalahpahami sekarang terbukti kebenarannya. Nah, kita sekarang berbicara sedikit lebih lanjut mengenai hari Tuhan, ya. Dan untuk ini saya ingin mengajak kita kembali, saya ingin mengajak kita untuk keluar sedikit dari kitab Sefanya. Saya ingin mengajak kita melihat dari Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai ayat 16. Ya. Kenapa kita pergi ke Yesaya? Karena saya kira Yesaya lebih eh, bagus dalam menjelaskan apa yang dikatakan di dalam Sefanya. Semua yang kita lihat ini sebagian besar juga ada dalam Sefanya, tapi saya kira Yesaya dalam bagian ini memberikan gambaran yang lebih detail, gambaran yang saya harap menolong kita untuk lebih bisa memahami bagaimana Tuhan menghukum pada hari Tuhan itu. Ya, Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai ayat 16. Yang pertama, pada hari Tuhan, murka Tuhan itu akan dinyatakan. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala. Ya, ini satu tema yang selalu muncul setiap kali berbicara mengenai hari Tuhan. Setiap kali berbicara mengenai Tuhan akan bertindak, Tuhan itu akan mengungkapkan, akan membuka kemarahannya. Alkitab seringkali berbicara bahwa zaman sekarang ini adalah zaman di mana Tuhan menunjukkan kesabaran. Tuhan masih terus membiarkan, Tuhan masih terus memberikan kesempatan. Tapi pada hari Tuhan ini, Tuhan akan menyatakan kemarahannya. Tuhan akan mengungkapkan murkanya. Tuhan akan mengungkapkan bahwa dia sudah tidak akan membiarkan
dosa, ketidakadilan, ketidakbenaran itu terus-menerus berlaku. Penghakiman akan diberikan, hukuman akan diberikan. Ya, murka Tuhan akan dinyatakan. Itu di dalam ayat 9. Kemudian berikutnya di dalam ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10 ini mengatakan bahwa ada perubahan. Ada tanda-tanda di alam semesta ini. Ya, ayat 10 mengatakan bintang-bintang dan gugusannya atau konstelasinya itu tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Nah, di sini dan juga di bagian-bagian lain, ini berbicara mengenai sesuatu terjadi pada alam yang mengingatkan kepada kita bahwa hari Tuhan itu sudah terjadi atau hari Tuhan sudah makin dekat. Ya, ada sesuatu yang terjadi pada alam semesta. Ingat kembali dalam bagian sebelumnya yang tadi kita bicara bahwa ketika hari Tuhan itu terjadi, Tuhan juga akan menghukum bumi ini. Karena bumi ini dikatakan sudah berdosa akibat dari dosa manusia. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, dosa itu bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tapi dosa itu juga berdampak pada hubungannya dengan orang lain, dan juga dosa juga berdampak pada hubungannya dengan alam semesta ini. Ya, dengan kata lain, makin kita dekat kepada hari Tuhan, kalau saya bisa aplikasikan pada kita akan melihat makin lama makin banyak bencana alam yang akan terjadi. Kita akan melihat makin banyak kerusakan-kerusakan dan anomali pada apa yang kita kenal sebagai hukum alam. Sesuatu yang barangkali dulunya tidak pernah terjadi. Semua ini mengingatkan kepada kita bahwa hari Tuhan, hari di mana Tuhan akan menyatakan kekuasaannya, hari di mana Tuhan akan menyatakan kebesarannya, itu makin lama makin dekat. Ya, orang mengatakan, oh itu terjadi karena bumi makin tua. Ya barangkali. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan bekerja sama sekali di luar hukum alam. Tuhan bisa memakai hukum alam. Tetapi juga akan terjadi hal-hal di mana tanda-tanda alam itu akan berbeda daripada yang kita ketahui. Ya, bintang-bintang gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Kita tidak tahu. Apakah itu berarti bintang-bintang itu tahu-tahu tidak bisa kelihatan lagi? Atau terjadi sesuatu pada tata surya kita yang matahari kehilangan cahayanya. Apakah matahari kehilangan cahayanya karena pada mataharinya itu sendiri terjadi sesuatu atau misalnya ada yang menutupi, kita tidak tahu detailnya seperti apa dan saya tidak ingin berspekulasi. Tapi di sini yang penting sekali diberitahukan kepada kita adalah bahwa pada hari Tuhan itu kita melihat tanda-tanda alam. Alkitab seringkali berbicara bahwa alam semesta ini rindu menantikan saat di mana dia diperbaharui. Saat di mana akan dipulihkan. Dan sebelum pemulihan itu dikatakan bumi ini akan menjadi makin buruk. Lalu yang ketiga, bagian terakhir kita berbicara mengenai hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan akan melakukan pemusnahan. Tuhan akan melakukan penghancuran dan Tuhan akan menghukum. Itu mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang pemberani akan kuhentikan, kecongkakan orang gagah akan kupatahkan. Ya, dan seterusnya. Di sini kita melihat dari ayat-ayat ini ya bahwa pada hari Tuhan itu semua yang kita banggakan, semua yang kita pikir penting, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan dasar dan prinsip dari Tuhan, semua itu akan dihancurkan. Ya. Nah, saya tidak mengatakan lalu kekuasaan itu selalu jahat. Punya posisi itu selalu jahat. Tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan bahwa harta itu tidak penting, uang itu tidak penting, kedudukan tidak penting, posisi pencapaian tidak penting. Bukan. Itu semua adalah penting. Tetapi poin yang saya mau katakan di sini adalah bahwa seringkali di dalam Alkitab, ketika seseorang sudah berkuasa, dia terlalu mencintai kekuasaannya dan tidak mau melepaskan kekuasaannya. Mau mempergunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Orang yang punya kekayaan lalu mengandalkan kekayaannya dan seolah-olah bahwa kekayaannya ini yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Orang yang punya pengaruh
merasa dirinya hebat. Orang yang punya prestasi, merasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, dan kemudian kebanggaannya berubah menjadi kesombongan. Nah, Tuhan katakan ini hati-hati. Karena pada hari Tuhan, Tuhan akan memusnahkan, Tuhan akan menghancurkan apa yang menjadi berhala. Nah, berhala di sini bukan sekedar patung, tapi berhala di sini adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, dan segala sesuatu yang menguasai kehidupan kita, yang mengontrol kehidupan kita, yang menjadi motivasi kita untuk kita kejar. Tidak ada salahnya, saudara, kita berusaha untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Bahkan saya bisa katakan kita orang Kristen harusnya termotivasi tinggi untuk mencari uang sebanyak-banyak. Bukan karena uang itu menjadi dewa kita, itu menjadi masalah, tetapi karena kita tahu kita bisa mempergunakan uang, kita bisa mempergunakan prestasi, kita bisa mempergunakan kesuksesan, kita bisa mempergunakan kekuasaan kita, pengaruh kita yang besar, kita bisa pakai itu untuk hal yang baik. Oke, untuk hal-hal yang berguna. Kita harus mengakui kalau kita punya uang misalnya, kita lebih bisa berbuat sesuatu, mempengaruhi, membantu orang lain dibandingkan dengan kalau saya tidak punya uang. Kita harus mengakui bahwa kalau saya punya kekuasaan, saya punya kedudukan, saya punya platform, saya punya prestasi, orang mengenal saya berada pada posisi yang lebih baik untuk omongan saya didengar, untuk bisa menjangkau lebih banyak orang, untuk mempengaruhi orang, lebih banyak orang dengan cara yang baik. Kita mengakui itu bisa terjadi dan itu bagus. Bahkan saya bisa mengatakan itu adalah merupakan satu panggilan bagi kita orang Kristen. Ada orang yang mempergunakan istilah itu mandat budaya kita. Kalau saya bisa pakai istilah itu. Itu satu mandat budaya, satu panggilan kita, bahwa saya sebagai orang Kristen, saya harus berusaha untuk menjadi satu pengaruh yang positif di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Kebudayaan, kesenian, ekonomi, sosial, kita harus bisa masuk mempengaruhi secara positif, menunjukkan bagaimana prinsip yang sebenarnya. Dan kita tidak bisa melakukan itu kalau kita adalah orang yang gagal. Kita tidak bisa melakukan itu kalau kita orang yang tidak punya apa-apa. Jadi kita harus berusaha untuk selalu maju untuk bisa menjadi contoh bagi orang lain dalam cara kita bekerja, dalam apapun yang kita lakukan, prestasi kita. Orang Kristen harus kita menjadi tenaga profesional, kita menjadi tenaga profesional yang baik. Ya, menjadi tenaga profesional yang betul-betul profesional, yang punya prestasi yang bisa dibanggakan. Tetapi yang kita perlu hati-hati, kalau itu menjadi sasaran akhir, menjadi pengejaran akhir. Di sini mungkin saya pernah katakan ya, atau mungkin dalam forum lain saya pernah katakan, hati-hati dengan orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu itu tujuannya adalah cari uang. Biasanya kalau kayak gitu tuh orangnya bermasalah. Karena kenapa? Uang menjadi segala-galanya. Teman ditinggalkan. Siapapun ditinggalkan. Kalau pengejarannya itu adalah kekuasaan, itu menjadi tujuan akhir, itu bahaya. Hati-hati sekali. Tetapi kalau kita menerima kekuasaan itu sebagai alat, sebagai satu metode, sebagai satu kesempatan, uang itu sebagai alat, sebagai kesempatan, prestasi kita sebagai alat, sebagai satu platform, tidak ada masalah. Karena tujuan kita adalah menjangkau orang lain. Tujuan kita adalah mempengaruhi orang lain, berbuat baik bagi orang lain, membantu orang lain. Nah, ini adalah hari Tuhan. Tuhan akan memusnahkan orang yang sombong, yang mengandalkan pencapaiannya, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan kekuasaannya. Nah, sekarang kita kembali kepada Sefanya. Kita kembali kepada Sefanya dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam bagian yang kedua daripada hari Tuhan itu yang kita sebut dengan hari pemulihan, ya. Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20, waktu berbicara mengenai hari Tuhan, dia menunjukkan sisi berikutnya, sisi lain daripada hari Tuhan itu, ya. Dan ada 4 hal yang saya ingin angkat berdasarkan kitab Sefanya ini. Nomor 1, Tuhan akan menyucikan umatnya, ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 13.
Sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahannya kepadaku. Ya, Saudara lihat ayat yang ke-11 pada bagian akhir, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Oke. Nah, Tuhan akan menyucikan umatnya. Di sini bukan hanya Tuhan membersihkan umatnya, tetapi gambarannya adalah kesucian umat Tuhan itu akan muncul. Ya, kesucian umat Tuhan itu akan muncul. Saya tidak tahu ini merupakan gambaran yang tepat apa tidak. Saya minta maaf kalau ini salah atau kurang kurang sesuai. Tapi gambarannya itu, waktu saya membaca bagian ini, gambaran yang saya dapat adalah begini. Ini seperti hari di mana mau ada pesta besar. Orang semua sudah tahu dan semua sudah mempersiapkan diri di pesta itu, dan kemudian menjelang hari pesta itu, tuan rumah mulai mengeluarkan perlengkapan-perlengkapan yang tersimpan di gudang barangkali, yang terbungkus, yang tidak ada orang tahu, tidak ada orang lihat. Mungkin sudah ada banyak debunya. Tuan rumahnya sekarang keluarkan, dicuci, dibersihkan, dan kemudian dipoles. Ini gambaran yang saya kebayang waktu membaca ayat-ayat ini. Ya, bahwa Tuhan itu akan menyucikan, Tuhan akan membersihkan. Tuhan akan menunjukkan, ini loh umatku, ternyata berkilau-kilauan. Tuhan akan bersihkan perhiasan. Itu barangkali digosok, dipoles, diapakan, rumah dibersihkan supaya kelihatan menyala, kelihatan bagusnya. Nah, ini gambaran apa yang terjadi pada hari Tuhan. Tuhan memulihkan. Ya, itu kemudian khususnya dalam ayat 14 dan 15 berbicara mengenai pemulihan terhadap umat Tuhan. Ya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, ayat 15, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Dua hal dalam ayat 15. Siapa raja pada waktu itu? Hizkia. Tapi di sini dikatakan Raja Israel, yakni Tuhan, itu ada di atasmu. Yang menarik lagi, di sini bukan dikatakan Raja Yehuda. Israel sudah lenyap, sudah musnah sebagai satu kerajaan. Tapi Tuhan katakan, aku akan memulihkan. Aku akan membawa mereka kembali. Raja Israel yang sebenarnya siapa? Bukan Hizkia, bukan raja-raja yang duduk di tahta yang mereka bisa lihat. Raja Israel yang sebenarnya dikatakan itu adalah Tuhan. Dan yang kedua yang saya mau saudara-saudara lihat di sini adalah engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Tadinya mereka mengalami banyak masalah. Tadinya hidup mereka itu tidak beres. Dunia menjadi makin lama makin rusak, bencana alam makin lama makin banyak terjadi, malapetaka makin lama makin makin biasa. Tuhan katakan, pada hari Tuhan itu, hal seperti itu bukan lagi sesuatu yang perlu ditakutkan. Karena kenapa? Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memperbaharui engkau. Aku akan membawa engkau kembali. Ayat 17. Kita melihat hal yang berikutnya di sini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Lihat hal ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kenapa? Semua yang dia lakukan itu adalah untuk kita. Tuhan melakukan apa yang dia lakukan itu bukan untuk membuktikan kehebatannya. Tetapi dia melakukan semua ini karena kenapa? Dia mau menyatakan kasihnya. Karena dia mencintai kita. Itu sebabnya tadi saya katakan saya tertarik sekali dengan doa dari Pak Charles di situ. Bahwa Sefanya menunjukkan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Segala yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kita.
Ayat 17, Tuhan Allah ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan. Lihat di sini. Tuhan bekerja, dia membawa kemenangan. Oke? Lalu orang katakan, oh ya hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Tuhan katakan, no, 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 ini bukan untuk saya. Semua ini adalah untuk kamu. Ia bergirang. Kenapa? Karena engkau. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Kita menjadi dasar, menjadi alasan Tuhan itu senang. Kalau saya bisa pakai istilah itu. Tuhan itu bangga, Tuhan itu apa ya? Kayak melakukan selebrasi. Itu adalah karena apa yang kita lakukan. Oke? Karena apa yang kita lakukan. Olimpik baru selesai, Olimpiade baru selesai. Saya membayangkan ya para atlet itu. 4 tahun mereka mempersiapkan diri untuk satu momen yang hanya terjadi seringkali hanya dalam hitungan detik atau mungkin dalam hitungan menit. Pelari 100 meter, ya, diving. Itu terjadi, itu selesai itu hanya dalam beberapa detik. Mereka mempersiapkan diri itu bisa dikatakan seumur hidup. Kalau gagal tahun ini, mereka mungkin punya kesempatan 4 tahun mendatang. Oke, mereka menang, mereka mendapatkan medali. Pulang ke negaranya, mereka melakukan selebrasi. Tapi satu hal, waktu mereka menang, bangsanya ikut senang, bangsanya ikut bangga. Lagu kebangsaan negaranya, bendera negaranya itu dinaikkan. Orang semua jadi bertanya-tanya, ini negara apa ya? Ini bendera negara apa? Ini lagu bangsaan negara apa? Ya, saya bayangkan seperti ini. Waktu Tuhan menang, yang dia angkat itu bukan dirinya sendiri, bukan kemuliaannya sendiri. Tapi waktu dia menang, dia mengalahkan dosa, dia menghancurkan dosa, menyingkirkan dan memperbaharui bumi. Tuhan katakan, saya melakukan semua ini untuk engkau. Untuk engkau. Coba pikirkan itu ya. Coba pikirkan itu. Tuhan melakukan itu, Tuhan berbuat itu adalah untuk engkau. Dan ini dinyatakan kembali pada bagian akhir dari pasal 3 ini. Bahwa Tuhan itu pada hari Tuhan dia memulihkan, dia mempermuliakan umatnya. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab pada hari itu aku akan mengangkat malapetaka daripadamu. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak segala terhadap penindasmu, tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan kemudian ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku mengumpulkan kamu sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, menjadi kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mereka. Firman Tuhan. Lihat bagian itu. Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tapi untuk memuliakan umat Tuhan. Untuk meninggikan umat Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kehidupan kita yang suci, kehidupan kita yang mengikuti Dia, kehidupan kita yang taat kepada Dia itu tidak akan sia-sia. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti. Kok kamu masih rajin banget ikut baktian? Kok mau melayani? Kok mau kasih persembahan? Itu kan sudah kuno sekali. Tidak, saudara. Sekarang mungkin tidak ada orang mengerti. Tetapi pada hari Tuhan itu, Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan menunjukkan bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu benar adanya. Nah, ada 2 hal saya ingin ajak kita pikirkan sebagai aplikasi, sebagai sesuatu yang kita bawa pulang. Yang pertama, pengampunan itu selalu tersedia bagi orang yang bertobat dan mencari Tuhan. Ya, hidup kita barangkali nggak benar saat ini. Kita mungkin berdosa. Tetapi selama kita mau kembali kepada Tuhan, pengampunan itu selalu tersedia. Pengampunan itu selalu tersedia. Kita mau
sejahat apapun, kita mau seterpuruk apapun, saya tidak tahu apa yang kita lakukan. Mungkin juga tidak ada orang lain yang tahu apa yang kita lakukan. Kita begitu bagus dalam menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Dan kalau saudara seperti saya, bisa dikatakan makin lama kita hidup, kita ini menjadi makin profesional di dalam menyembunyikan kesalahan kita. Anak kecil biasanya kalau bersalah itu gampang sekali ketangkep. Tapi orang dewasa dan makin pengalaman, itu bersalah itu kadang-kadang di antara kelompok saya kita ada guyonan. Orang yang salah itu justru yang makin galak gitu. Orang yang salah itu yang paling paling galak biasanya. Atau biasanya kita suka ngomong gini, susah kalau nagih utang. Orang yang berutang itu lebih galak daripada orang yang kasih utang gitu, ya kan? Orang yang salah itu biasanya dia lebih galak daripada orang yang benar, ya. Tetapi apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, Alkitab memberitahukan pengampunan itu selalu tersedia kalau kita mau bertobat, kita mau mencari Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu berat, tidak ada dosa yang terlalu parah, tidak ada kejahatan yang terlalu dalam yang membuat Tuhan mengatakan ya sudah, ya bagian itu saya menyerah, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah hopeless. Nggak ada, saudara. Siapapun kita, mungkin orang lain mengatakan kamu itu sudah nggak ada harapan lagi. Saya sudah menyerah terhadap kamu. Alkitab mengatakan tidak. Selalu ada harapan. Orang sejahat apapun, selalu ada pengampunan yang tersedia. Kalau orang itu mau kembali kepada Tuhan, kalau orang itu mau bertobat. Yang kedua, yang terakhir, kita harus bisa bertekun. Jangan kita goyah dalam kehidupan iman kita. Ini tidak gampang, saudara. Saya punya beberapa orang yang saya kenal, mereka itu adalah atlet triathlon. Dan saya kalau dengan mereka, karena saya suka guyon ya, kamu ini orangnya masokistik. Gimana caranya ada orang kok ikut satu olahraga aja itu bisa menang, bisa selesai, itu saja sudah susah. Triathlon itu biasanya kalau nggak salah berenang jarak jauh, maraton, kemudian sepeda, ya atau urutannya mungkin bisa berbeda. Dia bisa menyelesaikan satu olahraga ini saja, ini sudah luar biasa. Ini kok malah tiga-tiganya, malah tiga-tiganya. Daya tahannya itu luar biasa. Tapi daya tahannya itu bukan cuma daya tahan secara fisik. Waktu mendengar cerita mereka, yang berat itu bukan cuma fisik. Yang berat itu adalah mentalnya, dalam pikirannya. Saya tanya, apakah kamu nggak pernah merasakan menyerah untuk apa sih yang kamu lakukan seperti ini? Dan apa yang terjadi waktu kamu tuh sudah nggak tahan? Dia bilang, saya cuma berusaha untuk, kalau sudah mau menyerah, saya katakan saya coba berenang sedikit lagi. Beberapa meter aja lagi. Saya akan usahakan beberapa meter ini. Dan saya taruh kaki, ini bahasa Inggris barangkali, saya taruh kaki satu di depan, dan kemudian sesudah itu saya taruh kaki satu lagi di depan saya. Itu aja. Saya berusaha untuk gayung, terus gayung. Yang penting jangan berhenti. Tadi saya baru baru nonton satu klip di mana orang itu mengatakan, kamu tuh bisa capek, kamu bisa sudah lemas, sudah nggak ada tenaga. Cuman satu yang penting, jangan berhenti. Tetap satu kaki taruh di depan, lalu kaki yang lain taruh di depan lagi. Saya mikir ya, kehidupan iman kita seperti itu. Dunia di mana kita hidup sekarang adalah dunia yang bisa dikatakan dalam hampir segala sesuatu. Nilai-nilai Kristen itu sudah bertentangan sama sekali. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menjadi makin minoritas. Nilai-nilai yang kita anut itu bisa dikatakan makin lama makin dipandang sebagai tidak ada gunanya. Maka dua hal kita harus lakukan sebagai orang Kristen. Kita perlu mengubah barangkali metodenya. Kita perlu barangkali mengadopsi metode yang baru dalam berbagai hal. Tetapi hal yang lain juga yang kita perlu lakukan adalah
tetap memandang nilai-nilai kita itu sebagai sesuatu yang kita perlu pertahankan. Cara hidup kita barangkali agak sedikit berubah, ya. Eh, Tidak selalu metode itu adalah sesuatu yang bisa berlaku terus-menerus. Cara kita beribadah misalnya, cara kita melakukan sesuatu misalnya, itu kita nggak harus mati dengan seperti itu. Tetapi nilai-nilai yang kita pegang, iman kita itu tidak boleh goyah. Itu harus terus kita pertahankan. Ya. Pikiran kita terbuka, bukan berarti lalu kita menerima segala sesuatu yang diikuti oleh dunia ini. Ingat dalam Alkitab Tuhan berbicara mengenai remnant, berbicara mengenai sisa-sisa. Kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit. Tuhan berbicara mengenai orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun dunia itu tidak mendukung mereka, sekalipun mereka sepertinya menantang arus, sepertinya mereka itu melakukan apa yang secara dunia dianggap bodoh. Tuhan katakan, pada hari Tuhan kebenaranmu itu akan kelihatan. Orang pada waktu itu baru akan mengerti, oh ternyata memang dia itu benar. Ternyata hidup seperti inilah yang seharusnya. Dan itu nggak gampang, saudara, karena kita ini dalam maraton. Jangan kaget, kita menghadapi dunia yang memusuhi kita. Kita menghadapi dunia yang nilai-nilainya itu lain sama sekali dari kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa bertahan, dan kita harus bertahan. Kita harus bisa bertahan untuk menunjukkan kepada orang lain Tuhan yang ada dalam diri kita, supaya Tuhan itu nyata kepada mereka, supaya satu hari mereka juga akan mengatakan, saya sudah melihat orang-orang ini dia konsisten, tidak munafik. Saya mau menjadi seperti mereka. Semoga pembahasan kita dalam kitab Sefanya hari ini, saudara, itu menolong kita untuk bisa melihat hal ini. Bahwa Tuhan itu sementara bekerja saat ini memulihkan kita. Tuhan sementara dalam proses untuk membawa kita untuk menjadi umat yang satu hari itu bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, yang bisa menyatakan kebesaran Tuhan, yang bisa menyatakan keagungan Tuhan. Waktu kita berbicara mengenai berkat, saudara, itu bukan hanya untuk diri kita, tapi melalui kita. Ketika kita tekun, ketika kita bertahan, Tuhan akan memakai kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tolong kami untuk memandang ke depan kepada harimu di mana Engkau akan menghukum dunia ini, di mana Engkau akan memusnahkan segala dosa dan kesombongan, dan kemudian memulihkan umat-Mu, memulihkan orang-orang yang setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami termasuk orang-orang yang setia itu, supaya kami termasuk orang-orang yang hidup dalam kebenaran sekalipun kami harus menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai penghinaan. Tetapi Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berdiri teguh, supaya pada harimu itu, ketika Engkau memulihkan kami, kebenaranmu itu nyata dengan jelas, dan Engkau bisa bersuka cita karena kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.